Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, Aki Enin, warga kaum lansia GKP Jemaat Bandung. Pagi ini kembali bersama saya, Pendeta Emeritus Engkih Ganda Kusuma. Kita akan mendengarkan sapaan lansia. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena di dalam usia lanjut kami tetap Engkau pelihara dan tetap Engkau berkati. Khususnya sebagai kaum lanjut usia GKP Jemaat Bandung, secara rutin kami selalu diberikan kesempatan untuk merenungkan sapaan untuk kami kaum lansia. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan merenungkannya. Bersabdalah, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan Aki Enin sekalian, pembaca Alkitab saya pilihkan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur 92 ayat 13, 14, 15 berbunyi demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan Aki Enin sekalian, hari ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus selalu berada pada sisi sebagai orang-orang benar. Orang-orang benar bukan karena kebaikan kita dan kehebatan kita, karena oleh darah Kristus kita telah dibenarkan. Oleh karena itulah, pada saat ini, meskipun masih beberapa waktu lagi ke depan, pada tanggal 5 Oktober nanti kita akan memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita yakin dan percaya kita sudah menjadi orang-orang benar. Benar di hadapan Allah, benar di hadapan sesama kita, benar di tengah keluarga kita, benar di tengah lingkungan kita, bahkan dalam kehidupan komunitas kaum lanjut usia GKP Bandung. Sebagai orang benar, firman Tuhan nyatakan, maka kita akan bertunas seperti pohon kurma. Kita mengenal bahwa arti bertunas adalah membangun generasi yang baru untuk bisa melanjutkan karya-karya Kristus di tengah kehidupan ini. Kita bertunas melalui anak, mantu, dan cucu-cucu kita, melalui nasihat-nasihat kita dan doa-doa kita dan firman yang kita beritakan kepada mereka, maka mereka akan bertumbuh menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar juga, dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu dikatakan, kalau kita sudah bertunas dan mempunyai generasi yang baru, maka generasi yang baru ini akan tumbuh subur. Dikatakan tadi, subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras adalah pohon yang sangat terkenal pada saat itu, yang berguna bagi berbagai keperluan kehidupan manusia. Pohon aras adalah pohon yang diperlukan untuk membangun bangunan-bangunan yang besar, yang kokoh dan kuat. Tapi sekaligus pohon aras juga menggambarkan bahwa Allah adalah pencipta dunia ini dengan segala karya-karya yang terbaik, agar kita juga selalu mau menjaga lingkungan hidup kita.
Opa Oma, Bapak Ibu, dan Akinin sekalian, kalau orang-orang benar itu berada di bait Tuhan, maka juga akan bertunas di pelataran Allah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kalau orang-orang benar selalu hidup dalam kebersamaan komunitas orang-orang percaya, pada konteks bangsa Israel saat itu, pusat ibadah mereka adalah bait Allah, bait Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur bahwa bait Allah itu bukan lagi di Yerusalem. Bait Allah itu tidak perlu dibangun lagi di tempat dimanapun di permukaan bumi ini, karena bait Allah itu telah dibangun ketika Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya dan membuat orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus Kristus percaya, dibaptiskan, dan menjadi gereja yang pertama kalinya. Kita bersyukur bahwa sebagai gereja yang disebut sebagai bait Allah itu, dan gereja itu bukan gedungnya, gereja itu adalah orang-orangnya. Bahkan disebutkan kita sendirilah sebagai bait Allah, di mana Roh Allah diam di dalam diri kita. Opa Oma, Bapak Ibu, dan Akinin sekalian, maka kalau kita ditanam di bait Allah, kalau hidup kita selalu dikuasai oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang bersumber dari surga, maka tunas yang bertumbuh itu, tunas yang tidak hanya menjadi harapan, tetapi menjadi realitas dalam kehidupan masa depan generasi kita, kita akan mensyukurinya. Mengapa? Karena mereka juga akan berada tidak jauh dari lingkungan orang-orang percaya. Mereka akan berada di pelataran Allah, disebutkan seperti itu, berarti di tempat yang sangat dekat dengan Allah. Setiap hari akan selalu ada kata-kata yang baik, selalu ada puji-pujian yang diungkapkan, selalu ada berbagai sikap hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah itu harapan kita bagi anak dan cucu kita sekalian, Opa Oma? Oleh karena itu marilah kita menjadi orang-orang lanjut usia, sekaligus orang-orang benar yang akan melahirkan, mewujud nyatakan orang-orang benar dalam generasi baru di tengah tantangan-tantangan zaman. Kita tahu sekarang ini begitu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Anak cucu kita sangat lebih menyukai kedekatan dengan kehidupan dunia ini, dengan berbagai perkembangan teknologi modernnya yang membuat mereka bisa menjadi malas ke gereja, menjadi malas untuk membuka Alkitab, malas bersekutu, menjadikan mereka menjadi orang-orang yang hanya terpaku dengan kehidupan egoisme mereka, membuka handphone setiap saat, setiap waktu, dan tidak lagi membuka Alkitab. Kita percaya sebagai orang-orang benar, sebagai kaum lanjut usia, dengan kuasa doa, dengan kuasa Roh Kudus, generasi muda kita, generasi anak-anak kita akan menjadi orang-orang benar juga. Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena ketika kita mengalami saat ini sebagai orang-orang benar, masa tua kita tetap kita berbuah, tetap kita segar, tetap kita bugar. Kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan apapun yang bisa kita perbuat, yang bisa kita katakan, yang bisa kita berkati untuk mereka semua. Kita yakin dan percaya, maka generasi keturunan-keturunan kita ke depan juga akan menjadi orang-orang benar yang menuju ke masa tua mereka, yang juga tetap akan terus berbuah, tetap segar, dan tetap bugar. Harapan ini tentu tidak hanya menjadi harapan, tetapi menjadi realitas ketika kita melihat anak cucu kita mulai bertumbuh sejak mereka sekolah, ketika mereka bergaul, ketika mereka ambil bagian dalam kehidupan sehari-hari, ketika mereka berjumpa dengan generasi yang sama, ketika mereka juga berjumpa dengan generasi yang lebih tua, mereka memiliki sikap hormat kepada orang tua, orang yang lebih tua dari mereka. Itulah harapan kita, dan hari ini firman Tuhan menguatkan kita bahwa kita adalah orang-orang benar
dalam menyongsong sakramen perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita rayakan, dalam menyongsong kehidupan generasi anak-anak kita, baik generasi muda maupun generasi anak-anak kecil kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu ini melalui Pemazmur 92 telah mengajarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang oleh karena kebenaran-kebenaran itu tetap akan selalu menjadi orang-orang yang berbuah, tetap segar dan bugar dalam kehidupan kami, meskipun kami sudah memasuki usia lanjut kami. Kami mau berdoa bagi anak cucu kami, Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka. Biarlah sebagai tunas-tunas yang baru dan segar, mereka akan bertumbuh baik. Mereka akan bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan setia kepada firman Tuhan di dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Kini berkatilah hari yang kami akan jalani hari ini, bahkan sepekan ini, bahkan menuju ke sakramen perjamuan kudus pada tanggal 5 Oktober mendatang. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Allah Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.